Nah, coba Anda bayangkan dengan presentasi tokoh yang sedikit monoton. Pastinya beda ya dengan Mario Teguh. Mario Teguh lebih menarik. Kalau kita bandingkan Mario Teguh dengan presenter baru yang masih nervous, lalu presenter itu juga masih kacau dalam penyampaiannya, dalam arti struktur berbicaranya kurang baik, pasti audiens tidak akan mendengar gitu. Seperti Najwa Shihab, Anda bisa tahu bagaimana cara berbicaranya, bagaimana confidence-nya. Nah, presenter terkenal itulah yang bisa kita jadikan patokan juga. Selain saya akan memaparkan materi yang kami ambil dari Cambridge, How to Make Dynamic Presentation, bisa saya katakan bahwa presenter-presenter yang terkenal itu sudah mengaplikasikan step dan trik yang ada dalam beberapa panduan dalam teknik presentasi. Jadi mereka mengaplikasikan ilmu yang bisa kita pahami sebagai ilmu presentasi. Dan ini yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, teknik ini juga bisa berlaku offline dan online. Jadi apabila Anda ingin bertatap muka dengan customer atau klien, presentasi ini bisa dipergunakan. Begitupun apabila Anda ingin membuat YouTube channel atau ingin membuat selain YouTube, mungkin Anda akan memberikan training online dan sebagainya. Hal ini bisa diaplikasikan. Dan bagaimanakah caranya itu? Baiklah, saya akan menjelaskan kepada rekan RTK semua. Baiklah. Nah, dalam membuka presentasi, di mana presentasi itu sangat penting, karena presentasi itu adalah momen di mana Anda harus meng-attract perhatian dari audiens Anda. Anda harus ingat bahwa 5 menit pertama mereka tidak mendengar Anda, maka selamanya mereka tidak akan fokus terhadap Anda. Jadi 5 menit pertama is very crucial. So how do we attract their attention in 5 minutes? Ada beberapa cara, dan ini akan saya paparkan. Cara pertama adalah Anda bisa memberikan pujian kepada audiens Anda. Tidak berlebihan sih, pujian mungkin hal yang general, seperti Anda terlihat antusias mengikuti presentasi saya pagi ini, saya senang melihatnya, atau Anda semua sehat-sehat bukan? Semoga Anda sehat-sehat seperti yang tampak pada siang hari ini atau malam hari ini. Lalu pujian ini juga selain menunjukkan Anda Anda memuji secara tulus terhadap audiens Anda, ini tapi juga untuk membuat audiens Anda itu merasa Anda perhatian kepada mereka. Jadi ini untuk mengengage atau membuat koneksi antara Anda dengan audiens Anda, dan ini sangat penting. Selain pujian yang Anda bisa berikan, Anda juga bisa memberikan fakta yang mengejutkan. Misalnya Anda ingin presentasi tentang COVID, bagaimana cara menanggulangi penyebaran COVID di sekolah misalnya. Anda juga bisa mengemukakan fakta yang mengejutkan, misalnya di Inggris ini sudah terjadi gelombang keempat virus COVID-19. Jadi setidaknya Anda memberikan fakta yang mengejutkan, dan tidak lupa Anda juga akan menyebutkan di mana sumber tersebut Anda dapatkan. Jadi bukan Anda mengarangnya, tapi fakta yang mengejutkan itu pastinya Anda peroleh dari berita yang resourceful, trusted, yang bisa dipercaya. Jadi fakta yang mengejutkan ini juga membuat audiens Anda yang mungkin awalnya menganggap setelah Anda sapa, lalu Anda beri pujian, mereka masih belum tertarik. Ketika Anda memberikan fakta yang mengejutkan, mereka pasti akan fokus terhadap Anda. Oh, mereka akan mendapat, oh really? Oh, this is something new. Jadi mereka akan lebih mendengar Anda dari fakta yang mengejutkan tersebut. Nah,
Selain fakta tersebut, Anda juga bisa menambahkan kutipan atau quotation dari famous figure yang Anda yakini audiens Anda juga kenal. Jadi jangan Anda memberikan tokoh yang terkenal bagi Anda, tapi tidak terkenal bagi audiens Anda. Jadi pastikan audiens Anda mengenal siapa tokoh tersebut, dan pastikan juga bahwa quotation itu berhubungan dengan topik yang Anda bahas. Jadi jangan terlalu melenceng. Jadi quotation itu maksudnya itu mensupport topik yang akan Anda sampaikan. Apabila ini tentang COVID, mungkin Anda bisa sampaikan quotation dari Menteri Kesehatan. Apabila ini tentang marketing, mungkin Anda bisa memberikan quotation dari misalnya tokoh penting dalam dunia marketing, dalam teknik, mungkin dari B.J. Habibie, dan banyak tokoh-tokoh terkenal lainnya, tergantung tema dan topik yang akan Anda sampaikan. Tak lupa juga bahwa Anda pasti bisa memberikan jokes atau humor. Jadi ketika Anda presentasi itu, ini masih pembukaan, jadi untuk hook-nya, untuk attracting attention, Anda bisa memberikan pujian, Anda bisa memberikan shocking fact atau fakta mengejutkan. Anda memberikan kutipan atau quotation, Anda pun bisa memberikan humor atau jokes. Tapi pastikan bahwa joke Anda bukan hal yang sara, yang tabu. Jadi joke yang fresh, yang membuat audiens itu lebih tertarik kepada presentasi Anda tadi. Nah, Anda bisa melihat tokoh-tokoh yang menggunakan jokes dalam presentasi mereka. Presiden Jokowi sendiri kadang menambahkan jokes. Barack Obama juga. Barack Obama, if you watch his speech, you might see him inserting jokes into his talk. Barack Obama itu lucu, lumayan humoris orangnya, lumayan lucu dan sangat menarik kalau Anda mau belajar presentasi dalam berbahasa Inggris juga. Lalu Anda juga bisa melihat beberapa orang awam yang sangat mahir berpresentasi dalam acara yang disebut TED Talk. Anda bisa nonton TED Talk itu di YouTube, dan topik dan tema yang dibicarakan itu bervariasi. Cuman Anda juga selain melihat bagaimana mereka membuat hook, menyampaikan pesan, Anda juga bisa belajar bahasa Inggris dalam TED Talk tersebut. Oke, lalu saya lanjutkan ya. Hal penting lainnya yang Anda perlu cermati adalah ketika Anda memberikan presentasi, Anda harus mengenali siapa audiens Anda. Apakah mereka datang dari kalangan akademis, apakah dari kalangan teknis, atau orang awam, atau hanya ibu rumah tangga, ataukah pesertanya seorang ibu rumah tangga. Jadi, Anda harus kenali siapakah audiens atau peserta yang menyaksikan presentasi Anda. Di mana dalam hal ini diperlukan Anda untuk memilih kata-kata yang tepat, yang dapat dipahami oleh audiens Anda. Apabila ini kepada misalnya pelajar tertentu gitu, pelajar SMA, Anda harus bisa mengikuti selain topik bahasan juga penggunaan kata-kata yang sekiranya dipahami oleh audiens dalam kalangan anak sekolah tersebut. Atau kata-kata yang dipahami di kalangan anak sekolah tersebut. Lalu apabila Anda seorang peneliti or a researcher dan Anda ingin menggunakan istilah teknik atau ilmiah, kebetulan audiens Anda juga dari dunia yang sama dengan Anda, mereka juga engineers, mereka juga engineering, mereka juga scientists, you are welcome to use the technical terms in your presentation. Silakan Anda memakai bahasa vocabulary yang dipergunakan dalam dunia teknik. Tapi apabila audiens Anda bukan dari kalangan teknik, jangan Anda memakai istilah tersebut karena percuma, mereka tidak akan paham apa yang Anda katakan. Bagaimana apabila audiensnya berbeda? Jadi ada dari kalangan teknis, ada dari kalangan awam, dari kalangan ibu-ibu rumah tangga misalnya.
atau dari sisi marketing, ada yang dari dunia yang lain. Nah, cara yang paling aman adalah Anda memakai istilah yang general, yang sekiranya dipahami oleh semua kalangan. Jadi main aman. Dan Anda juga harus memastikan Anda paham betul apa yang akan Anda sampaikan. Jadi meskipun audiensnya datang dari kalangan yang berbeda, Anda harus tetap fokus pada pesan yang akan Anda sampaikan dan Anda harus siap menjawab semua pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan audiens di akhir presentasi atau directly along in your talk. Sometimes they ask questions. Anda juga harus persiapkan diri Anda ketika tiba-tiba Anda akan ditanya mendadak oleh audiens Anda. Dan makanya Anda harus paham betul apa isi dari presentasi yang akan Anda sampaikan. Lalu saya lanjutkan alur presentasi. Dalam alur presentasi, beberapa orang kadang dalam menjalankan presentasi itu merasa nervous. Pastinya banyak ya orang yang merasa nervous. Meskipun meskipun dalam scope yang kecil, Anda mungkin akan merasa nervous. Public speaking itu memang sometimes create nervousness. Anda harus ingat, apabila Anda nervous, Anda harus ingat bahwa a great presenter wasn't born to be good directly in presentation. Jadi tidak ada, Anda harus ingat bahwa tidak ada orang yang terlahir langsung jago presentasi atau jago berbicara di depan umum. Pasti it takes time and it takes process. Ada proses khusus, ada jam terbang. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan belajar tekniknya dan belajar mempraktekannya berulang-ulang, Anda akan mahir dalam presentasi. Begitupun juga perasaan nervous itu. Sebenarnya perasaan nervous itu hal yang lumrah. Maybe I can share berdasarkan beberapa rekan saya juga yang sudah sering presentasi. Sometimes they make nervous. Mungkin saya juga. Sometimes I make nervous too. Dan itu wajar. I feel nervous too. Jadi nervousness is something normal. Kenapa kita meskipun sudah sangat terlatih untuk presentasi di depan umum, tapi kok masih nervous? Itu wajar. Karena nervous itu disebabkan oleh perasaan Anda ingin tampil sempurna. Anda tidak ingin melakukan kesalahan. Anda serius dalam melakukan tindakan tersebut, makanya Anda nervous. Jadi, apabila Anda sudah berlatih, Anda sudah mempelajari tekniknya, namun Anda tetap nervous, ada beberapa tips supaya Anda tidak nervous. Tips pertama adalah Anda membayangkan diri Anda memberikan pidato yang hebat. Visualisasi adalah salah satu kunci sukses. Jadi bayangkan Anda itu memberikan pidato yang dan presentasi yang meyakinkan, penyampaian poin-poin penting dengan gesture body language yang meyakinkan, itu membuat Anda tidak terlalu fokus kepada kegugupan Anda. Jadi Anda bayangkan secara positif ya, oh presentasi baik, presentasi saya bagus, body language saya bagus, poin-poin saya bagus. Jadi positive thinking, positive mind, itu dulu, positive vibes dulu Anda bangun di situ. Lalu Anda bayangkan bahwa audiens Anda senang dengan presentasi Anda. Ini untuk men-suppress nervousness. Jadi Anda bayangkan, oh presentasi saya lumayan kok. Jadi saya merasa audiens saya kemungkinan besar akan menyukai saya. Jadi Anda mengalahkan perasaan, aduh bagaimana kalau saya salah, aduh bagaimana kalau saya tidak disukai oleh audiens saya, aduh bagaimana kalau saya gagal dan sebagainya. Jadi Anda menekan perasaan nervous tadi dengan hal-hal yang positif. Pertama, membayangkan poin Anda baik, presentasi baik. Kedua, Anda membayangkan bahwa audiens Anda itu senang dengan presentasi Anda. Lalu apabila tips pertama dan kedua tadi masih kurang sukses dalam menekan nervous Anda, mungkin ada tips dari saya pribadi. Apabila ini terjadi, Anda bisa
membayangkan apabila susah sekali menekan nervous itu, Anda bisa memakai tips saya. Tips saya itu adalah membayangkan audiens Anda itu adalah keluarga atau teman dekat Anda. Jadi Anda meskipun ketika nervous sudah berusaha positif kok sulit gitu kan, Anda bisa membayangkan, oh audiens itu adalah ibu saya, audiens itu adalah keluarga saya, oh itu sahabat saya yang sedang menyaksikan. Nah, dari situ Anda bisa lebih rileks. Jadi Anda akan merasa lebih nyaman dalam menyampaikannya, karena kadangkala presentasi itu akan terlihat tidak baik atau terlihat tidak menarik ketika nervous itu mengganggu konsentrasi. Kalau tidak berlatih lalu buyar konsentrasi, tidak fokus, itu wajar karena memang seharusnya presentasi itu butuh latihan sebelumnya. Tapi apabila sudah latihan tapi tetap nervous, berarti yang diperlukan adalah menekan perasaan nervous itu dengan cara positive thinking, positive vibes, dan kadangkala perlu memvisualisasikan audiens Anda sebagai keluarga Anda, sahabat Anda. Dan ini sangat efektif menurut saya. Jadi ketika saya merasa audiens saya itu keluarga saya, sahabat saya jadi lebih nyaman, lebih fluent dalam menyampaikan atau memaparkan presentasi saya. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi tentang bagaimana cara menekan nervousness. Lalu saya lanjutkan dengan pesan yang Anda sampaikan. Oke, tetap fokus pada hal utama, yakni pesan Anda. Jadi Anda memberikan pidato, ceramah, atau presentasi untuk alasan yang penting. Jadi Anda harus paham benar tentang materi yang Anda sampaikan. Anda bisa melakukan research terlebih dahulu, Anda bisa melakukan eksplorisasi materi dari beberapa sources, dan Anda harus yakini bahwa presentasi yang Anda berikan itu akan memberikan manfaat atau benefit kepada audiens Anda. Cuman sebaiknya Anda tetap harus resourceful, jadi jangan hanya puas dari satu materi saja, satu buku saja untuk materi tersebut. Anda mungkin bisa digging some information from different sources, dari beberapa buku, mungkin dari YouTube juga, Anda bisa melihat dari majalah, dari artikel, dari jurnal, yang akan menguatkan materi yang akan Anda presentasikan tersebut. Ini juga diperlukan bila mana ada audiens Anda yang tiba-tiba menanyakan hal tetap mengenai topik itu, tapi lumayan kritikal yang tidak Anda dapat dari satu buku saja. Kadang audiens Anda yang mungkin kritis, orangnya pintar, cerdas, itu biasanya pertanyaannya juga akan lebih berat dari pertanyaan orang yang awam. Dan ini Anda harus siap. Bila mana Anda tidak, bila mana Anda tidak siap dengan jawabannya, sebenarnya ada tipsnya. Apabila Anda tidak siap dengan jawaban yang mendadak, pertanyaan yang mendadak diberikan oleh audiens Anda bisa mengatasinya dengan cara menjawabnya dengan beberapa strategi. Strategi pertama adalah Anda bisa mengatakan, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawabnya setelah coffee break misalnya. Jadi ketika coffee break Anda akan ada kesempatan untuk mencari jawabannya. Atau apabila Anda merasa, wah the time is very limited, tidak ada coffee break, dan sepertinya setelah ini akan ada presenter lain yang akan presentasi, Anda bisa menjawabnya dengan mengatakan, untuk pertanyaan Anda yang sangat bagus sekali tersebut, saya akan menjawabnya melalui email setelah presentasi ini berakhir. Jadi Anda akan mempunyai kesempatan untuk mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan sulit tersebut dan menjawabnya via email. Yaitu salah satu strategi ya, bagaimana menjawab pertanyaan yang sulit. Tapi ada baiknya Anda sudah siap menjawab on the spot. Jadi Anda tidak perlu menjawab lewat email atau Anda menjawabnya setelah coffee break.
Namun apabila memang pertanyaannya sangat sulit, you are welcome to do such things. Postponing to answer directly by sending email or answering after the coffee break. Alright, nah bagaimana sih orang itu kok sepertinya pintar berbicara? Anda mungkin punya beberapa rekan yang pintar berbicara, sangat fasih, sangat paham ilmu, dan sebagainya. Nah, pastinya mereka berlatih. Dan apabila Anda merasa berlatih sendiri itu sulit, ya memang berlatih sendiri itu sulit. Anda bisa mengikuti training dari training courses atau coaching yang akan mensupport atau mensupport kemampuan Anda atau akan upgrade kemampuan Anda. Jadi apabila Anda misalkan harus melakukan presentasi 2 bulan ke depan dalam forum yang penting, sebaiknya ikut training. Karena dari situ Anda akan mendapatkan coach atau trainer yang akan mengguidance Anda, akan melit ya, apa ya, how do you say in Indonesian, mengguidance Anda, to guide you, untuk mengarahkan Anda bagaimana cara membuat presentasi yang efektif secara cepat. Karena dia tahu, oh Anda kelemahan di sini, oh Anda bagus di sini, Anda harus boost kemampuan Anda di sini, Anda ada melakukan kesalahan yang harus direvisi dalam hal yang ini. Dan ini tidak akan Anda dapatkan apabila Anda belajar sendiri. Jadi recommended untuk investasi dalam training, karena ini akan kembali ke Anda sendiri sebenarnya. Jadi investasi dalam hal ilmu itu tidak akan ada ruginya, menurut saya pribadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah Anda fokus dan Anda sudah giat berlatih, nah saatnya saya menuju pada penutupan presentasi. Apabila membuka presentasi itu penting, body of the talk, penyampaian pesan itu penting, penutupan juga penting. Ini sesi terakhir. Nah, bagaimana menutup suatu presentasi? Hal yang sering saya temukan adalah setelah body of the talk atau setelah badan dari presentasi itu selesai disampaikan, presenter tiba-tiba mengakhirinya dengan, oke, terima kasih atas perhatian Anda, cukup sekian, salam sehat untuk Anda semua, terima kasih atas perhatiannya. And then the presenter end the presentation right away. Dan itu menurut Cambridge Dynamic Presentation, cara tersebut tidak cukup, tidak efektif. Jadi penutupan presentasi yang baik atau yang sempurna adalah ketika Anda mengakhirinya dengan sesuatu yang akan audiens Anda ingat selamanya. Jadi presentasi itu diakhiri dengan tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang. Nah, apakah isi penutupan yang efektif itu, penutupan presentasi yang efektif itu? Oke, cara pertama adalah Anda menutup presentasi yang baik dan berkesan dengan merangkum pesan utama. Jadi Anda membuat summary, you summarize the talk, bukan pengulangan utuh ya, tapi hanya poin-poin pentingnya. Selain summary, Anda juga bisa memberikan conclusion atau kesimpulan, dan kesimpulan ini tidak ada di body of the talk. Jadi kesimpulan itu hal baru yang bisa Anda simpulkan, namanya juga kesimpulan dari presentasi Anda tadi. Jadi apabila, sebagai contoh ya, misalnya presentasi Anda tentang bagaimana memasarkan suatu produk handphone dengan cara yang bombastis misalnya. Lalu presentasi Anda mengacu pada pembelian apakah pria atau wanita yang lebih banyak membeli handphone. Nah, dari situ pemaparan Anda tentang lebih banyak membeli mana. Jadi apabila yang membeli itu pria, maka Anda akan membuat iklan untuk pria. Apabila pembelinya adalah kebanyakan wanita, maka Anda akan mengacu advertisement Anda kepada wanita.
ternyata jawaban dari siapa yang membeli lebih banyak, ternyata wanita adalah jawabannya. Maka dalam kesimpulannya Anda bisa menyebutkan bahwa berdasarkan penemuan bahwa wanita lebih banyak membeli handphone produk kita dibandingkan pria, maka adalah hal yang baik apabila kita menjual produk dengan warna-warna yang lebih feminin, lebih girly, yang sekiranya wanita akan lebih banyak membeli. Jadi akan lebih banyak pilihan bagi wanita tersebut untuk membeli. Mungkin ada warna rose gold atau warna pink, biru muda. Dan ini adalah kesimpulan dari presentasi Anda. Itu yang tidak Anda sampaikan dalam body of the talk. Jadi ada hal baru gitu yang akan Anda sampaikan dalam kesimpulan di akhir. Nah, selain summary atau kesimpulan, Anda juga bisa menggunakan kutipan lagi. Jadi setelah Anda menyebutkan summary, lalu kesimpulan, Anda bisa menambahkan dengan kutipan lagi, dan ini kutipan yang lain. Jadi quotation. Misalnya ini tentang marketing, Anda juga bisa memakai quotation dari tokoh seperti Steve Jobs. Steve Jobs juga sangat mahir dalam memasarkan Mac-nya dia ya, memaparkan produk dia. Jadi Anda juga bisa menggunakan quotation, famous quotation dari Steve Jobs yang menguatkan presentasi Anda. Jadi Anda bisa menggunakan quotation atau kutipan lagi dalam presentasi Anda. Dan penutupan itu juga bisa diakhiri dengan ajakan untuk bertindak. Jadi setelah Anda memaparkan quotation dari Steve Jobs, Anda juga bisa melakukan ajakan untuk bertindak kepada audiens Anda. Contohnya, oke, saatnya kita sekarang bekerja keras dalam memasarkan produk terbaru kita, misalnya. Atau ini saatnya kita menjaga kesehatan tubuh kita dari COVID-19, apabila ini tentang kesehatan, atau topik-topik yang lain. Jadi ada namanya action, motivation to do the action, encourage your audience to do the action. Nah, ini adalah yang disebut ajakan untuk bertindak. Jadi dalam presentasi jarang terlihat presenter mengajak audiens, padahal sebenarnya ini sangat efektif. Jadi audiens selain mendapat ilmu, mereka juga termotivasi untuk melakukan hal yang positif setelah mereka mendengarkan presentasi Anda. Dan perlu dipahami juga bahwa presentasi yang baik itu bukan presentasi yang terkenal dengan atau dinilai dari presenternya rapi atau presenternya terlihat cantik, terlihat tampan. Oh, bukan itu. Itu hanya bonus sebenarnya. Mungkin 2 hari kemudian akan lupa tuh audiens pada presenternya. Nah, yang disebut efektif itu sebenarnya adalah presentasi di mana ketika sudah selesai presentasi. Oke, baik Miss, waktu adalah tinggal 3 menit lagi. Sesudah itu kita akan melaksanakan penutupan. Terima kasih. Iya, makasih host. Jadi yang disebut efektif itu adalah ketika pulang atau ketika sudah selesai presentasi, audiens Anda akan merasa sudah mendapatkan ilmu baru. Jadi mungkin ada audiens yang akan datang kepada Anda lalu memberikan pujian seperti, terima kasih presentasi tadi memberikan ilmu baru bagi saya. Itulah yang disebut successful presentation. Kalau hanya, presentasinya bagus, Anda tadi kelihatan menarik, that's not enough. Itu tidak cukup ya. Jadi sebenarnya yang disebut presentasi itu sukses adalah ketika audiens itu mendapatkan ilmu baru dan mereka ingat apa ilmu yang sudah Anda ajarkan tadi atau yang sudah Anda paparkan tadi. Dan bagaimana cara menyampaikan presentasi yang efektif? Ya bukanlah hal yang impossible untuk menjadi successful apabila Anda sudah melakukan step and stages yang benar, Anda sudah cukup berlatih, Anda sangat paham dengan ilmu yang Anda sampaikan, Anda terlihat confidence, body language yang positif, dan Anda mengakhiri presentasi tersebut dengan kuat dalam arti Anda memberikan summary, lalu Anda memberikan quotation, conclusion, dan itu akan diingat oleh audiens Anda. Dan diharapkan setelah itu audiens Anda akan mendapatkan ilmu baru dari presentasi Anda. Baik,
menurut saya cukup cukup jelas apa yang sudah saya paparkan. Mungkin saya akan lanjut kepada host RCK untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina atas paparannya pada hari ini dan telah resmi pukul 10.39 acara webinar ini akan kita tutup. Kepada rekan-rekan RCK, kami ucapkan selamat belajar dan silakan untuk menyelesaikan semua aktivitas Anda di aplikasi Sekolahmu sampai 100% dan semoga sukses untuk mendapatkan sertifikat baik di Sekolahmu ataupun di dashboard prakerja. Dan rekan-rekan RCK, pastikan Anda telah memberikan ulasan dan pastikan juga Anda masih tergabung di Telegram RCK Prakerja karena di sana akan terdapat informasi yang sangat berguna untuk kelangsungan dari proses pembelajaran Anda. Dan pastikan juga Anda mengikuti Instagram kami di RCK dan pastikan juga Anda bisa melihat atau mengakses program-program beasiswa yang sudah RCK berikan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya. Salam progres, semoga sukses dan sehat selalu. Secara resmi pukul 10.40 kita tutup acara webinar tersebut. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.